menjadi suatu ikatan yang memorable gitu. Kohesivitas ASEAN. Persis. Seperti logonya Padi diikat. Itu benar-benar terwujud. Ibu, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KONI, bahwa keunggulan yang perlu didapat adalah standarisasi venue. Venue-nya beragam, Bu ya. Semarang, Kota Semarang sudah punya Trio Lomba Juang, tetapi kolam renang, Jati Diri segala macam ini masih milik bersama. Dorongan apa yang kira-kira bisa didorong agar Semarang punya venue yang bagus standarnya? Karena kadang-kadang mereka reveal, mereka butuh karet dengan kelenturan sekian PPS misalnya seperti itu. Koordinasi akan menjadi seperti apa, Bu? Tentang venue dan juga medannya nanti. Iya, kalau bicara venue, Pak, kebetulan di sini sudah hadir kepala dinasnya. Iya, ada kepala dinas pemuda dan olahraga Kota Semarang. Silakan Pak disambung, Pak. Venue yang menjadi kebanggaan Kota Semarang selain Trio Lomba Juang apa, Pak? Supaya Jawa Tengah tahu semua. Inji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Kota Semarang mendapat satu kegiatan ASIS School Games 11 tahun 2019 ini. Pertama tadi kemukakan kaitannya dengan venue yang ada. Jadi venue yang ada ini pertama ada Trio Lomba Juang, kemudian ada Tito Jati Diri. Sebenarnya masih direncanakan untuk sports center di BSB. Oh, sports center di BSB, Pak. Kemudian juga di sana ada satu venue yang cukup memadai, tapi tidak dilombakan, yaitu untuk lapangan road race. Dan di sana juga ada satu lapangan juga, ya, satu tempat kegiatan untuk kegiatan motocross juga tingkat dunia. Oh, yang kemarin MXGP itu, Pak ya? MXGP juga, dan insya Allah bulan Juli nanti seri kedua kejuaraan motocross dunia ada di Kota Semarang lagi. Jadi Semarang nanti akan jadi tuan rumah ASEAN School Games plus Motocross. kejuaraan dunia motocross. Kejuaraan dunia angkat besi. Venue-nya di BSB, Pak ya? Venue di BSB. Luar biasa Kota Semarang. Pak, menyangkut event-event seperti ini, Pak ya? Terlalu padat nggak Pak kira-kira bulan Juli nanti, Pak? Padat banget, karena Agustus juga akan ada kejuaraan junior angkat besi di Kota Semarang. ASEAN atau dunia? Dunia. Lulu. Nanti di Trio Lomba Juang miliknya Kota Semarang. Tentang persiapan event yang bertumpuk-tumpuk ini, Pak, energi Kota Semarang, energi atlet kadang-kadang sedikit dikhawatirkan oleh para penonton seperti saya dan kawan-kawan. Membangun prestasi atlet. Anak sekolah mungkin dijadwalkan akan mengikuti ujian semester di bulan Mei mungkin, Pak ya, atau April mungkin. Kemudian Mei Juni puasa, Lebaran dan libur panjang. Hal seperti ini apa yang perlu diyakinkan kepada kami para calon penikmat ASEAN School Games, Pak? Pelatih-pelatih ini sudah punya program periodisasi latihan sampai peak performance-nya itu nanti di Juli di ASEAN School Games. Jadi ini sudah ditata sama teman-teman pelatih. Konsentrasinya akan ASEAN School Games dulu, Pak ya? ASEAN School Games. Kalau untuk angkat besi ini kan tidak dipertahankan di ASEAN School Games. Motor GP juga ada. Jadi khusus 9 nomor ini teman-teman pelatih sudah membuat suatu periodisasi latihan di mana peak performance nanti di ASEAN School Games. Jadi saya kira tidak akan memakan energi yang luar biasa. Saya sedikit menambahi, bukan hanya pada penataan jadwal, tetapi untuk atlet pelajar ini kan memperoleh dispensasi ya, Mas. Jadi kekhawatiran publik terkait dengan agenda ujian semester, agenda ujian nasional itu termasuk bulan suci Ramadan, itu akan ada dispensasi-dispensasi yang kita bisa sesuaikan terutama untuk sekolah anak. Kemudian di bulan suci Ramadan kita atur jadwalnya sehingga nanti teman-teman dinas pendidikan terhadap atlet-atlet yang berstatus sebagai pelajar ini akan ada perlakuan khusus tanpa mengurangi bahwa tetap akan terlibat di dalam proses itu. Apakah itu penundaan nanti jadwal setelah kegiatan atau bagaimana, itu yang nanti akan ada perlakuan. Jadi tidak sampai karena keterlibatan dia membela merah putih lalu kemudian sekolahnya tidak ikut ujian, enggak. Kami garansi itu. Enggak, kami jamin. Kita tidak perlu terjebak dialektika berkepanjangan soal sekolah atau prestasi atas nama bangsa. Hari ini olahraga bukan lagi menjadi sebuah istilahnya dunia tersendiri, pelarian ya, karena kan dulu ada paradigma begini pelajar, ketika di dunia akademik mereka tidak berprestasi lalu kemudian udah olahraga saja lah. Enggak. Hari ini olahraga setara, hari ini olahraga sama
untuk memberikan prestasi yang berarti bagi seseorang, dan orang nggak boleh minder untuk berprestasi di bidang olahraga. Dulu zaman saya ketika akademik nggak mampu, ya udah deh olahraga aja deh. Hari ini olahraga Plus adalah bagian dari pilihan. ini adalah pendekatan modern dari dunia pendidikan dan dunia olahraga. Jika kita berkaca pada atlet basket Amerika, atlet profesionalnya, atlet NBA, mereka rata-rata adalah lulusan dari perguruan tinggi. Dan atlet favorit saya, Alexander Gustafsson, atlet MMA dari Swedia, ternyata dia adalah seorang insinyur elektronik. Jadi anak-anak teruslah berolahraga dan raihlah pendidikan akademis sebaik-baiknya. Kami kembali untuk nantikan telepon Anda di 024 831 3999. Tapi sebelumnya kita simak lagu dari Uta Kirana Project berikut ini. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini ku dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas, terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo oh 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 yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Sudah ya lagunya ya. Saya berharap lagu ini lebih panjang karena sedemikian menggigit kuping saya. Lagunya judulnya Meraih Bintang dari Via Valen yang sempat meramaikan Asian Games kemarin. Mas Afik, ini lagu kelihatannya sampai kapanpun akan mengiringi nuansa kebanggaan kita sebagai tuan rumah Asian Games tahun kemarin ya. Besok katanya akan dilombakan. Ya. Genrenya akan dangdut-dangdut seperti ini atau akan menjadi EDM gitu kira-kira? Nah, kalau soal dilombakannya itu nanti kan kita ada beberapa dewan juri, Mas. Ini masih rahasiakan. Oke. Jadi kalau bocor bahaya kan gitu. Oh gitu ya. Tapi soal tren musik tadi Kalau bilang tren musik Blackpink nanti gitu kan. kita lihat No. ya kan. Pasti anak muda atau milenial ini ada yang suka K-pop, ada yang suka EDM, kata Mas Electronic tadi. dance music gitu. Iya, betul. Saya juga masih suka itu, Pak. Nah, itu nanti kita lihat, Mas. Satu hal kalau kita bicara soal theme song, itu kita harus juga mengetahui isi lirik lagunya. Nah, lalu nadanya bagaimana, beatnya bagaimana, terus apakah selaras, apakah lagu ini cocok untuk jadi theme songnya dari Asian Schools Game ini. Gitu, Mas, kurang lebihnya. Jurinya perlu paham undang-undang permusikan atau enggak, kita lewatkan dulu ya. Lewatin dulu, Mas. Ya itu pasti harus tahu. Karena ini ada atlet juga dari cabang olahraga atletik, betul Pak ya? Ini atlet yang akan dipertandingkan besok dari PPLP Salatiga atau dari mana Pak kira-kira? Ya, monggo silakan Pak penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atletik khususnya, kalau tahun kemarin di Malaysia kita dari PPLP Jawa Tengah menyumbang 3 atlet, kita mendapatkan 1 emas, 1 perak. Sudah bagus Pak ya? Ya, Insya Allah kami besok di Semarang kami bisa menyumbang 3 emas dari 400 gawang, yaitu atlet kami dari PPLP ada 3 yang di pelatnas SEA Games 400 gawang atas nama Ardian Yulianto. Terus ada Adi Ramli Sidik 100-200, dan yang terakhir adalah 4x100 yang di sini ada atlet kami Riko, tapi pasangannya sekarang berada di Jakarta. Kami mohon doa restu dari masyarakat Jawa Tengah bahwa kami dari BPLP siap menyumbang medali emas untuk Asian School. Tuh kan, bener kan Mas? Sudah siap dengan diskresi dan segala macamnya. Kalau bicara keunggulan komparatif nih Pak ya, iklim Semarang ini kan suhunya di bulan Juli mungkin sampai 36-38 derajat. Ini keunggulan tersendiri atau tidak Pak kira-kira Pak? Bagi atlet atletik yang rata-rata bertanding pada suasana dan iklim yang cenderung panas di tuan rumah sendiri. Ini pas, jadi memang kami bulan Juli adalah seperti yang dikatakan Pak Fendi, peaknya kami di Juli, tapi nanti akan ada peak yang kedua yang paling utama adalah Popnas di Papua. Jadi atlet-atlet kami ini siap di suhu berapapun, insya Allah kami siap.
target secara keseluruhan yang menentukan Kemenpora atau dari Untuk jumlah atlet dan pelatih yang menentukan Kemenpora, tapi kami dari Pak Kadispora kami diberi semangat dan kami juga insya Allah menargetkan 3 medali emas tadi. tepuk tangan untuk atletik Jawa Tengah. Tahun kemarin 3 diberangkatkan, 1 dapat medali emas, 1 mendapat medali perak. Inilah kompetisi anak-anak. Jangan terlalu dikasih beban terlalu tinggi, biar mereka muncul secara alami. Tetapi pesta poranya besok menjadi tanggung jawabnya Bu In kabarnya Bu ya? Sajiannya. Sajiannya ya, bukan pesta poranya ya. Ini anak-anak soalnya ya. Terus seperti Bu In, apa yang disiapkan Bu? Iya, jadi kalau kita kolaborasi dengan Pak Sinung ini tadi Pak Sinung menyiapkan sportnya, olahraganya. Kalau saya nggak usah ngurusi olahraga deh Mas, saya ngurusi turismenya aja. Jadi sport and tourism. Itu kolaborasi yang bagus dari pemerintah provinsi dengan yang kebetulan kali ini Semarang dipercaya menjadi tuan rumah. Kami akan persiapkan sebelum ke atraksi mungkin tempat wisatanya. Tempat wisata di Kota Semarang ada banyak sekali, ada yang gratis, ada yang sudah siap, dan nanti mungkin karena ini penyelenggaraannya bulan Juli, kita sebentar lagi ada kawasan lagi di bulan Mei yang mungkin akan diresmikan, itu kawasan Kota Lama. Itu juga sangat menarik spot-spotnya, yang juga kayaknya pas ini kalau untuk milenial kayak gini, generasi milenial. Gereja Brendo, Galeri Semarang. Iya, ada Taman Museum Pelangi, VW. Museum VW. Museum VW juga nanti akan ada. Itu buat bapaknya milenial sih. Iya, bapaknya. Tapi spot fotonya bagus juga Spot itu Pak. fotonya akan dijamin lebih bagus. Pokoknya Instagramable banget gitu. Instagramable banget. Pokoknya gimana caranya menyenangkan orang itu nanti tugas saya Pak. Itu ahlinya. Ahlinya itu. Ahlinya itu. Ini dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Ahlinya Mas. Serahkan pada ahlinya Mas. Semoga mereka berminat. Insya Allah. Amin. Pak Effendi, anak-anak yang akan bertanding dalam kompetisi bernama Asian School Games ini masih ada waktu untuk melakukan hal seperti ini Pak? Ataukah rata-rata ketua kontingennya akan menerapkan disiplin tinggi kepada mereka? Kalau masih junior loh Pak. Orientasinya namanya Asian School Games. Pasti prestasi keolahragaannya. Tetapi jangan sampai apa yang sudah dipersiapkan akhirnya tidak disantap oleh mereka. Disiplin tuh pasti untuk semua atlet dari bawah, dari junior sampai senior tuh disiplin pasti diterapkan. Ini untuk apa? Itu atlet harus disiplin. Kalau tidak disiplin memang nggak bisa berprestasi nanti. Dan ini sudah disiapkan oleh masing-masing pelatih yang sekarang ini masih berpencar di seluruh Indonesia karena belum ada penyatuan. Nanti di bulan setelah Lebaran, atlet-atlet yang seluruh Indonesia nanti akan digodok di Kota Semarang sampai bulan Juli untuk pertandingan ini. Dan nanti kami dari Dispora Par dan ini Pak Sinung nanti akan membackup kemudian mengawal agar atlet tersebut bisa termotivasi dan menaikkan bendera Indonesia di nomor 1 untuk menjadi juara umum Asian School Games. Insya Allah, amin. Mas Hafik, sudah kebayang kerumitannya belum? Ini tugas IO mungkin ya. Ya, kalau soal setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri akan dikumpulkan semua atletnya, dikondisikan aklimatisasi, pengenalan lapangan, pengenalan alat dan segala macam. Kira-kira ini menjadi tanggung jawab periodis masing-masing cabang olahraga atau bisa dihandle oleh penyelenggara besar? Kalau soal di sini sebagai penyelenggara itu kan mengemas bagaimana rangkaian kegiatan event akbar ini bisa terselenggara dengan baik, Mas. Pre maupun post ya? Iya, dari pre-event, eventnya sampai akhirnya pasca event. Di sini kan kita butuh exposure yang tinggi, biar ketika event ini selesai pun tetap masih jadi pembicaraan gitu. Nah, sedangkan untuk masalah teknis tadi yang Mas tanyakan itu, kalau jujur kalau saya ya kurang Mas kalau yang soal untuk teknisnya bagaimana ini. Tetapi kalau soal teknis mengenai penyelenggaraan dari event satu ke event yang lain, yang rangkaian dari mulai opening ceremony dulu, lalu besoknya pertandingan, terus lalu sampai pada akhirnya penutupan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kami penyelenggara. Kami memberi masukan yang terbaik. Ini baiknya begini Pak, baiknya begini. Nanti kalau kontingen dari negara mana datang, tolong dikasih LO. Misalnya dari Vietnam, LO-nya bisa bahasa Vietnam. Kan begitu. Yang dari Laos, jangan dikasih yang bisa bahasa Filipina, nanti ketukar Mas. Tuh, lebih baik kasih yang bahasa Laos kan gitu. Nah, nanti pun ketika di
acara baik di opening atau di closingnya termasuk penyelenggaraan olahraganya, tetap aturan main untuk sportivitas tetap dijaga. Tetapi seperti yang Mas tadi bilang bahwa biarkan mereka happy sesuai dengan passionnya ketika meraih suatu prestasi. Karena kalau anak muda ini, milenial ini, zaman sekarang ini kalau ditekan-tekan mereka jadi anggot-anggotan, Mas. itu saya sering lihat. Tetapi ketika mereka dipacu bagaimana adrenalinnya bermain untuk menimbulkan suatu prestasi, mereka akan benar-benar passionnya ini keluar. Nah, ketika passion ini keluar, mereka akan punya prestasi, memiliki suatu karya, terus ini yang harusnya bisa diakomodir oleh pemerintah provinsi. Seperti tadi Pak Sinung bilang kan tadi, kalau yang juara gini-gini kemudahan ini bla bla bla. Nah, itu kan buat mereka menjadi suatu semangat spirit buat tujuan mencapai, utama. Ya. Senang-senangnya dapat, kompetisinya dapat, sportivitasnya terjaga, tapi tetap gayeng, Mas, ya toh? Ya namanya juga Jawa Tengah. Iya. Ini yang tadi maaf nyambung apa yang disampaikan Mas Lontoh bahwa pada saat pra, kemudian pada saat event dan pasca ini jangan sampai begitu acara selesai ya sudah, harus ada semacam kayak grafik itu yang kalau bisa kita gambarkan, oh ya masih ada bau-baunya Asian School Game. Jadi apakah nanti akan ada charity program, apakah nanti akan ada culture festival atau apa yang masih punya korelasi positif dengan kegiatan Asian School Game. Nah, termasuk antara lain tadi theme song. Kemudian ada apa yang kamu ketahui membuat misalnya gembes, ngerti gembes orang Mas? Gembes itu tempat minum, tumbler gitu. Yang punya korelasi langsung dengan keolahragaan kita lombakan. Apa yang kamu ketahui tentang Asian School Game? Temenmu ada yang ikut enggak? Kemudian besok Semarang mau jadi tuan rumah, kuliner apa yang bisa kamu contohkan? Kamu punya teman enggak dari teman-teman ASEAN? Mereka ngerti enggak? Hari ini termasuk dari Dinas Kominfo, saya terima kasih atas kolaborasi ini, sinergi ini yang mulai kita akan startup untuk membuncahkan promosi yang dari pemerintah daerah, kemudian nanti anak-anak milenial senjata mereka akan akun sosial media. Sangat dahsyat, borderless itu. Kadang-kadang terlalu dahsyat. Ya. Kami nantikan telepon Anda di 024 831 3699. Kepada Anda pendengar Radio El Sinta dan juga penonton TVRI, silakan sisihkan waktu sedikit untuk menyuntikkan energi kepada anak-anak kita dan kepada calon panitia untuk kemudian terlibat aktif dalam event internasional yang pertama kali sekian lama dilakukan, tidak pernah dilakukan di Jawa Tengah. Nah, ini kembali Pak Sinung. Ya. Jika event internasional mendatangkan 2000 tamu dengan berbagai macam latar belakang. Mas Hafid tadi menyebutkan ada LO, Liaison Officer, perwira penghubung. Ya. Sewaktu saya di Palembang, ternyata orang-orang dengan kemampuan bahasa Arab dilibatkan, orang-orang dengan kemampuan bahasa Prancis dilibatkan, tidak semata-mata bahasa Inggris. Persis. Asia Tenggara ini ada yang bekas jajahan Belanda, ada yang negara persemakmuran, ada yang sama sekali tidak pernah terjajah sehingga tidak bisa bahasa asing, ada yang Vietnam, Laos, Kamboja yang lebih banyak pengaruh Prancisnya. Menyiapkan sinoman, perwira penghubung, liaison officer. Kira-kira akan dicari dari mana, Pak? Ya, kampus pasti kita punya. Kita sudah ada peruluh-peruluh pembicaraan dengan teman-teman dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan itu pasti bukan hanya sekedar penguasaan bahasa dari negara-negara peserta, tetapi dia mengerti tentang ruhnya olahraga dan ruhnya pariwisata. Jadi kalau Bu Iin sudah nyiapin, lah kalau misalnya nggak ngerti tentang pariwisata di Jawa Tengah, apalagi Kota Semarang, untuk apa? Nah, ini yang akan kita seleksi. Pihak kampus bukan hanya sekedar Anda dari fakultas atau prodi kebahasaan atau bahasa Inggris atau bahasa yang ada di ASEAN, tetapi juga memiliki kemampuan wawasan tentang kepariwisataan dan kuliner yang bisa dipamerkan terhadap itu. Seleksi ini memang akan kita mulai, ada parameter-parameter yang lebih terukur, dan ini dari sisi usia pasti tidak jauh 11-12 dengan para peserta yang paling maksimal mungkin 21 atau 22 ya. Ini akan kita bicarakan parameter dan siapapun bisa terlibat di sini, anak muda. Masih ada 4 bulan Pak ya? Persis. Ada penelpon yang bergabung dengan kita. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Pak Toto di Gunung Pati. Pak Toto di Gunung Pati. Kabarnya Gunung Pati juga akan menjadi lintasan olahraga nanti Pak. Silakan Pak Toto. Ya, apa masukan untuk kami? Yang mau saya tanyakan tuh begini, partisipasi masyarakatnya nanti seperti apa, yang
kawasan-kawasan yang buat venue nanti termasuk yang akan dilintasi. Apa yang Kita dikhawatirkan, Pak? masyarakat kalau paling tidak nggak cuma nonton, Pak, tapi juga mendapatkan sesuatu lah dari itu semua. Entah kulinernya di sekitar itu. Gunung Pati kan ada durian ini. Nah itu juga bisa. Durian itu sehat nggak ya buat atlet? Jadi mengatakan. Baik. Ngantar Pak Ji. Ya, Pak Effendi, juga Mas Safik. Menarik apa disampaikan oleh Pak Toto. Sewaktu menonton event, teriakan Indonesia itu muncul dengan sedemikian alami. Piala Dunia 86 Mexican Wave akhirnya menjadi bahasa global. Penontonnya perlu disiapin nggak sih, Pak? Untuk kemudian bisa sepaham untuk memberikan suasana yang lebih menggelegar gitu di venue. Monggo, Pak Effendi dulu ya. Kira-kira dukungan penonton ngefek nggak buat atlet-atlet junior ini? Sangat ngefek. Maka nanti kita siapkan, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam hal ini kita siapkan pelajar-pelajar untuk yang ada di Semarang ini untuk iya, Pak, ya? untuk didatangkan untuk jadi supporter Indonesia. Pak Safik ini menarik nih. Beliau sudah menggandeng dinas sebelahnya gitu, Dinas Pendidikan yang rata-rata adalah penguasa SMA dan SMK se-Jawa Tengah. Energi apa yang mau disuntikan kepada calon penonton? Nah, seperti tadi saya bilang, Mas. Di Palembang itu yang paling kejam, habisin gitu Pak ya. Habisin. Pada takut semua, Mas. Kira-kira perlu disusun strategi seperti apa nih penontonnya? Jadi gini, Mas. Nanti kita juga satu hal saya lomba tem osong tadi, terus lalu ada lomba merchandise. Ini penontonnya dulu aja, Mas. Tumbler, terus penonton nanti kita ada lomba untuk yel-yel. Iya, betul sekali. Itu ada. Nah, itu ada hadiah menarik dari pemerintah provinsi. Nah, makanya jadi Pak Fendi tadi untuk menghubungi dinas sebelah itu benar karena punya kekuatan bagaimana membuat yel-yel saat itu, Mas. Terus untuk menanggapi tadi yang dari Gunung Pati, Pak Tono itu nanti ini kan logo maskot itu kan ada, Mas. Nah, untuk produk-produk yang mau dijual ya kita lihat. Wong ini atlet kan gitu bahasanya. Kalau atlet nanti dikasih durian nanti langsung kenceng ininya kan nggak bagus, ya kan? Apalagi buat olahraga, kecuali kalau sudah selesai. Pelatihnya nggak apa-apa ya? Pelatihnya nggak apa-apa atau ofisialnya. Nah, ini yang harus kita bicarakan bersama, Mas. Untuk masyarakat di Semarang khususnya atau Jawa Tengah lah, yang ingin ambil peran, misalnya, wah Mas, gimana ya saya biar bisa mendapatkan rezeki dari sini kan gitu, Mas, bermanfaat. Oh bisa, misalnya saya tak jualan merchandise ya, boleh tidak? Tetapi nanti akan ada SOP khusus untuk logo, maskotnya bagaimana. Ini kan yang bisa diambil betul materialnya. Apalagi 2.800 peserta, Mas, dari berbagai negara termasuk Indonesia juga bukan hanya dari Jawa Tengah, dari kota-kota lain hadir. Nah, ini yang harus kita siapkan bersama. Kalau memang mau jual makanan kemasan, coba dilihat dari kacamatanya dulu. Orang Laos itu suka apa ya? Orang Vietnam suka pedes-pedes nggak ya? Kalau memang suka pedes-pedes, jualan sambal. Kasih logonya Asian School Games. Kan begitu bahasanya. Nah, inilah yang manfaat bisa diambil. Nah, nanti untuk bagaimana sih cara kita ini masyarakat ini berpartisipasi ketika kita punya produk. Nah, mungkin nanti akan diatur lebih lanjut, Mas, melalui satu pintu, yaitu mungkin dari Dinas Pariwisata Kota Semarang. Nanti pada saat di hotelnya itu bisa kita bikinin misalnya stand atau bagaimana kerjasama dengan pihak hotel. Seperti itu, Mas. Pak Sinong, sepertinya perlu pemahaman tentang otoritas untuk menentukan hal teknis seperti ini, Pak. Ya. Merchandise biasanya mengandung property right. Ya. Dan biasanya itu melekat kepada penyelenggara. Ya. Penyelenggara nasionalnya adalah Kemenpora. Ya. Tetapi event ini mungkin milik Perhimpunan ASEAN. Ya. Ini perlu diperjelas, Pak, karena mohon maaf di Semarang ini begitu mudah memanfaatkan event untuk mencari rembesan manfaat ke bawah, tetapi kurang begitu peduli dengan property right. Ya. Kira-kira akan menjadi seperti apa perbincangan mengenai hal ini? Kemarin sudah ada utusan dari Pemprov, dari Dinas Porapar untuk mengikuti rapat koordinasi di Kemenpora. Hal ini terus secara simultan kita bicarakan soal kemungkinan termasuk antara merchandise. Soal hak cipta tentang kreativitas dan sebagainya, ini tentu juga akan kita wadahi. Bukan hanya soal hak cipta, tapi tempat-tempat yang nanti bisa untuk menjual ini kan juga akan berpengaruh terhadap prosesi opening ceremony termasuk closing ceremony. Karena closing alternatif rencananya tidak di Semarang, rencananya ada di Magelang, Borobudur. Sehingga Semarang
ketempatan sebagai tempat penyelenggaraan openingnya, sementara Borobudur nanti sebagai closing ceremony. Tapi membawa dari Semarang ke Borobudur ini juga harus bukan hanya sekedar memindahkan atlet saja, tetapi harus ada sebuah inaugurasi yang membawa ke sana, yang memorable buat mereka. Yes, saya sekarang mau closing ceremony. Sehingga dalam konteks yang tadi menjawab pertanyaan Mas, ini sedang dalam proses pembicaraan tentang kemungkinan bukan hanya memberikan kesempatan mereka untuk berkreasi, tetapi bagaimana ini bisa sustain bahwa setelah Asian School Games setiap karya-karya inovasi itu berkelanjutan pada event-event berikutnya. Ini menjadi milestone bagi teman-teman kreatif, anak-anak muda, pertaruhan untuk entrepreneurship yang selanjutnya. Gitu. Ini proses yang mulai dipikirkan matang oleh Pak Sinung dan juga Pak Safik. Nanti Dibantu, soal teknis dibantu. siap. Saya masukkan secara non formal saja. Iya, betul. Bu Iin, Semarang ini punya siklus macet. Pada hari normal, kabarnya nih Bu ya, penduduk Semarang 1/4 jutaan. 1,6 juta. 1,6 juta lah. Itu kalau malam. Kalau malam jadi berapa Bu? Kalau malam 1,6. Kalau siang? Kalau Hampir siang 2 kan? lebih, 2,5 juta jiwa. Teori antrian, kepadatan lalu lintas perlu diperhitungkan. Betul. Atlet rata-rata datang 2 jam sebelum Pak ya? Peta-peta seperti ini Bu, kira-kira tugas untuk metani jalur padat lalu lintasnya, venue ini parkirnya sudah penuh atau belum, VVIP dan VIP untuk atlet segala macam. Iya. Bu Iin atau siapa nih yang mengerjakan? Atau Mas Safik? Sepertinya Bu Iin nih katanya mengerjakan. Sebenarnya ini tidak hanya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pasti akan ada Dinas Perhubungan. Ada Dinas Perhubungan, nanti ada rekayasa Kepolisian. lalu lintas yang dilakukan. Tentunya kita akan koordinasi jam-jam mana, jam-jam sibuk yang atlet itu perlu bertanding sehingga kita persiapkan. Nanti ada rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan. Dan itu disimulasikan ya. Iya. Ada ya? Ada simulasinya. Ada, Jadi gladi. supaya teman-teman perhubungan pun dengan teman-teman lantas Satpol PP-nya juga Pak ya? tentu tempat saya yang lama itu ini juga untuk melakukan simulasi, karena gladi itu bukan hanya menjelang perhelatan, tetapi ada simulasi-simulasi yang istilahnya masih ada yang kurang. Itu dihitung sehingga nanti kita bisa memberikan informasi kepada setiap kontingen itu, berhitung jarakmu dari tempat penginapanmu di sini, traffic jam potensinya ada di sini, kemudian menempuh sekian menit, pada jam sekian itu sedang padat-padatnya. Ini informasi ini lengkap pada saat simulasi itu, sehingga mereka bisa praktek, termasuk perkiraan kita bahwa kontingen itu datang sebelum perhelatan dimulai, sehingga ada semacam penyesuaian lokasi buat mereka itu harus dilakukan. Jadi kita tetap mengistimewakan tamu yang hadir, Persis. tetapi tidak akan merugikan warga kota Semarang Persis. maupun Jawa Tengah sebagai tuan rumahnya. Ini hal yang perlu ditimbang. Mas Afik, Ya. akan enak bekerja jika semboyannya dana tak terbatas. Lagu Via Valen dan Asian Games itu sedemikian hebat dan jadi perbincangan se-Asia juga. Ya. Ini pelajar. Ya. Dana mungkin akan terbatas. Ya. Mas Afik siap dengan segala kemungkinan untuk menjadikan ini sesuatu yang menggigit, terekspos di media sosial, di televisi, di radio, dan juga di gadget anak-anak yang bertanding nanti? Ya, itu akan jadi gini Mas, saya makanya ini alhamdulillah sudah dipercaya oleh pemerintah provinsi untuk sebagai konsultan Asian School Games ini. Saya akan memberikan yang terbaik Mas. Soal harga atau itu istilahnya biaya, itu kan nanti akan dilelangkan Mas. Jadi bukan saya, tetapi saya yang akan membuat bahwa ini standarnya harus bagaimana, ini harus seperti apa, dan saya nggak akan ikut lelang itu loh Mas. Pokoknya diawasi. Ya, saya Saya ngawasi. ikut lelangnya aja. Ya. Terima Jadi- kasih Mas Afik, perlu Iya. dikawal. Saya sangat berharap Jawa Tengah bisa menyiapkan sinoman Harus. yang sempurna. Betul. Atlet-atletnya akan mendapatkan prestasi optimal, tuan rumah pariwisatanya mendapatkan benefit, dan penanggung jawab di level provinsial nanti akan bisa menyelaraskan apa itu anak muda, apa itu olahraga, dan apa itu pariwisata. Selamat Pak Sinung. Dibantu. Siap. Segala stakeholder akan mudah-mudahan akan ada official partner dalam perhelatan nanti. Terima kasih juga Koni dan para pembina atlet yang sudah mempersiapkan anak-anak sekolah ini untuk bertanding di Asian School Games. Kita tunggu saja. Masih ada waktu 4 bulan untuk menciptakan sesuatu yang cukup spektakuler yang berasal dari Jawa Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa. Pasti